Salam sejahtera saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-10, yang berbicara tentang Kristus dan Melkisedek. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami bisa memahami, menerima, dan terlebih melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan di sini manusia-manusia panah menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Saudara-saudara, Melkisedek ini dalam sepanjang sejarah umat Israel disebut sebagai imam besar. Peristiwanya menarik bahwa Melkisedek ini muncul pertama kali ketika Abraham, atau pada waktu itu namanya masih Abram, dia pulang perang terus lewat daerahnya Melkisedek yang disebut sebagai Raja Salem. Dia menyembah Allah yang maha tinggi. Jadi ketika Abraham ini pulang perang dapat jarahan banyak, terus lewat wilayahnya Melkisedek. Dan setelah itu Abraham ini diberkati oleh Melkisedek. Diberkatilah engkau dalam Allah yang maha tinggi. Setelah diberkati oleh Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia dapat. Saudara-saudara, kata persepuluhan pertama kali dalam kitab suci dari peristiwa ini sebenarnya. Kemudian dalam tradisi imamat dikembangkan untuk memelihara kehidupan bait Allah atau memelihara kehidupan umat pada saat itu. Melkisedek sepanjang perjanjian lama disebut imam besar, dan di dalam surat Ibrani mengangkat Yesus sebagai imam besar, kemudian disandingkan dengan Melkisedek. Saudara-saudara, pada bulan Oktober ini kita membahas satu tema, satu subtema yang berbicara tentang dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Saya mencoba mengambil juga bagian penting di dalam pasal Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang saya baca demikian. Pengharapan itu adalah sahur yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 ini ada kata pengharapan yang diibaratkan dengan sauh. Jadi kata sauh ini merupakan pengharapan seperti pengharapan itu seperti jangkar. Saudara-saudara, jangkar memang tidak bisa menghentikan badai. Tetapi setidak-tidaknya jangkar bisa menolong kita untuk bertahan di tengah badai. Dan penulis kitab Ibrani sadar bahwa di tengah kehidupan orang percaya akan terjadi krisis di dalam kehidupan ini. Dan pengharapan disisipkan di tengah-tengah kata pembahasan iman besar agar setiap orang percaya untuk terus maju bertumbuh dalam pemahaman yang matang mengenai kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Dan di dalam kehidupan pengharapan mengikuti Yesus, Sang Pendahulu ini, kita juga mempunyai perintis yang siap sedia ada di dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Yesus sendiri sebagai imam besar yang melebihi Imam Melkisedek. Tuhan memberkati kita dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah akan kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dimampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kehendak-Mu di dalam hidup kami ini. Ya Allah, pada saat ini kami menyerahkan di dalam setiap pribadi kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin dan memberkati setiap langkah hidup kami, supaya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini berkenan kepada Allah, baik di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkati dan bisa menjadikan sumber berkat untuk melengkapi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami ini hanya ke dalam bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau berikan, supaya ketika kami melakukan segala sesuatu kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Bagi kami yang mengalami pergumulan masalah, bahkan segala sakit penyakit, kami mohon juga kuasa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hidup kami ini memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya. Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang melepaskan kami dari setiap pergumulan dan masalah. Dan bagi kami yang membawa setiap langkah harapan hidup pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati segala sesuatunya, supaya setiap harapan itu yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan itu semua seturut dengan waktu yang telah Engkau nyatakan kepada hidup kami. Maka kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami ini akan dilengkapi di dalam damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati setiap pemimpin kami yang berada di gereja Kalimantan Pengelis ini. Bahkan Engkau memimpin setiap hamba-hamba-Mu di dalam setiap melakukan setiap pelayanan. Kiranya dengan setiap karunia yang melengkapi kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kehendak-Mu untuk sidang jemaat-Mu. Begitu juga bagi sidang jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup mereka di dalam kasih dan damai sejahtera-Mu yang selalu memberkati kehidupan mereka semua. Inilah ya Allah doa dan permohonan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati dan menyertai di dalam setiap langkah hidup kami pada hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.